Oke, shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Saya menjumpai saudara untuk memberikan tanggapan terhadap situasi yang sedang berlangsung menyangkut dengan penangkapan Muhammad KC dan Yahya Waloni. Bagaimana kita meresponi kondisi ini sebagai umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus di bangsa ini, dengan sikap-sikap yang nasionalis, dengan sikap yang demokratis, dengan sikap yang toleransi, dengan sikap yang netral, dan terutama sesuai dengan petunjuk kebenaran firman Tuhan, supaya kita memiliki peran yang benar sebagai terang dunia. Karena firman Tuhan berkata bahwa kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Nah, menyangkut dengan kondisi yang berlangsung sekarang ini, saya mau sampaikan bahwa polisi telah mengambil sebuah sikap yang luar biasa. Mereka tidak memihak kepada satu pribadi tertentu, tetapi mereka menegakkan kebenaran, yaitu menjaga kondisi bangsa supaya terjalin yang namanya kesatuan antar warga, kesatuan antar umat beragama, ada toleransi di antara kita supaya terjaga yang namanya harmonisasi kehidupan. Nah, tentu kita tahu bersama bahwa Muhammad KC ditangkap, lalu kemudian Yahya Waloni ditangkap, yaitu semua menyangkut dengan laporan-laporan dan lain sebagainya yang kemudian diuji dari segi undang-undang, ada pelanggaran hukum yang ada di situ. Jadi polisi mengambil sikap yang tepat. Ketika Muhammad KC ditangkap, satu sisi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak perlu kesal, tidak perlu marah, ya. Kita tidak perlu merasa tidak adil. Kita harus melihat dari sisi yang berbeda bahwa panggilan untuk menjadi pemberita Injil itu memiliki risiko. Nah, saya mau bacakan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, saudara, saya mau menyampaikan ini juga untuk Pak Muhammad KC yang mengerti panggilannya sendiri dan bersiap untuk risiko daripada pemberitaan Injil itu sendiri, ya, memberitakan kebenaran firman yang luar biasa dan siap ditangkap, siap menerima hukuman. Itu artinya bahwa tidak lepas daripada kehendak Bapa di sorga, tidak lepas daripada Kristus Yesus sendiri. Sama seperti Paulus ketika ditangkap oleh Kristus dalam perjalanan untuk menganiaya orang Kristen pada zaman itu di jalan Damsyik, saudara yang terkasih. Di pertengahan jalan, Tuhan berfirman bahwa Paulus harus menderita demi Kristus, sambil memberitakan Injil menghadapi yang namanya tekanan, ancaman, bahaya, dan lain sebagainya. Dan Paulus sendiri mengalami hal-hal seperti itu. Dipenjara, didera, difitnah, diadili, macam-macam penderitaan yang dia alami. Nah, untuk Pak Muhammad KC, itu bagian daripada panggilan yang luar biasa. Nah, sebagai orang Kristen kita perlu mengkoreksi diri dari peristiwa ini. Mengapa Muhammad KC begitu berani dan mengapa dia begitu kuat
siap untuk menerima risiko daripada pemberitaan Injil itu sendiri. Kita perlu belajar roh keberanian yang sedang bekerja hari-hari ini di bangsa ini untuk memberikan keberanian kepada orang-orang percaya supaya menyatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dengan berbagai macam risiko, kita perlu menyadari bahwa Injil tetap harus diberitakan apapun resikonya. Karena firman Tuhan jelas berkata, saudara yang terkasih, kalau saya merenungkan firman Tuhan, benar-benar firman itu memberikan jaminan yang pasti, sangat-sangat pasti. Ya, kita belajar firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Jelas sekali firman ini sangat kuat. Itu akan mengingatkan kita, bahkan mendorong kita supaya kita memiliki kemauan yang besar untuk menjadi saksi Kristus di bangsa ini di mana-mana. Ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tentu firman ini bukan hanya untuk diperdengarkan kepada kita, tetapi kita harus bersiap dan action menjadi pelaku kebenaran dimanapun, dalam keadaan apapun. Karena firman ini jelas berkata, baik atau tidak baik waktunya. Nah, Pak Muhammad KC menyadari bahwa dia siap akan risiko daripada menjadi pemberita Injil. Nah, kenapa kita harus siap? Karena jaminannya bukan ada di bumi ini, tetapi jaminannya adalah surga. Kita memberitakan Injil bukan supaya kita masuk surga, tetapi kita memberitakan Injil karena kita sudah dijamin kehidupan kita di bumi ini dan kehidupan kita di surga. Kalaupun kita mati, Paulus berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi reaksi kita sebagai orang Kristen menghadapi kenyataan yang ada, kita harus memiliki yang namanya mindset yang terbuka. Keinginan yang besar, dorongan, semangat yang kuat, mengikuti yang namanya pimpinan roh untuk bergerak, menyatakan kebenaran di bangsa ini dan di bangsa-bangsa. Apapun risikonya. Karena firman Tuhan berkata dalam Lukas 9 ayat 23 dan 24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ayat ini kesannya itu menakutkan. Tapi ayat ini mengandung jaminan yang pasti kepada setiap kita yang memiliki kerinduan yang besar untuk menjadi saksi Kristus, dan kita tidak memiliki roh penakut, roh ketakutan, tapi kita diberikan kepada kita roh keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, maka kita tidak akan sayang nyawa kita. Kita akan berani untuk berbicara. Maka itu seperti yang dialami oleh Pak Muhammad KC, bahwa dia berani untuk menghadapi pengadilan, dia berani untuk menghadapi hukum, dia berani untuk menghadapi penjara. Kristus tidak pernah meninggalkan orang yang dianiaya, orang yang dipenjara, yang ditimpakan segala kejahatan, orang yang dihukum. Kristus tidak pernah meninggalkan. Jaminannya ada. Kalaupun nyawa menjadi taruhan, firman Tuhan berkata, kalau kita kehilangan nyawa demi Kristus, kita akan mendapatkannya kembali. Apa artinya? Artinya kita memperoleh keselamatan kekal, dan itu pasti, tidak mungkin tidak. Maka itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristen, saya mau sampaikan hal ini.
supaya kita mempertahankan iman sekuat kuatnya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, dunia ada di bawah kuasa si jahat. Jadi memberitakan Injil dengan motif yang baik, melakukannya dengan cara yang benar, itu pun juga tetap saja si jahat tidak mau. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, maksud saya begini, bahwa di bangsa ini, ya, di bangsa ini kita tetap lahir di sini, kita hidup di sini, kita menjadi saksi di sini. Apapun masalahnya, apapun resikonya, ya, apapun resikonya, aparat keamanan, kepolisian melakukan tugasnya dengan baik. Mereka menangkap Pak Muhammad KC, mereka juga menangkap Pak Yahya Waloni. Dari sini tentu kita belajar ada keseimbangan keadilan di bangsa ini. Dan tentunya itu menjadi harapan kita bersama supaya hukum di bangsa ini tidak pincang. Ya. Hukum di bangsa ini seimbang. Penegak hukumnya mempertahankan aturan keseimbangan dalam menerapkan hukum di bangsa ini, sehingga tidak menebang pilih. Dan ini adalah sebuah tindakan yang bagus, yang luar biasa. Soal sampai diputuskan siapa yang berat, siapa yang ringan, itu haknya pihak hukum. Sebagai orang percaya kita berdoa saja. Ya, sebagai orang percaya saya mau sampaikan, kita mendoakan saja Pak Muhammad KC untuk menghadapi kenyataan yang ada dengan panggilan hidupnya, dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepadanya kekuatan dan memberikan kepadanya hikmat kebijaksanaan. Karena firman Tuhan berkata, Roh Kudus yang akan berbicara, menyampaikan kata-kata di dalam mulutnya. Jadi ketika Pak Muhammad KC menghadapi hukum, apapun yang terjadi, kita percaya Roh Kudus mengurapi dia untuk menjawab dengan cara yang benar. Oke? Ya, karena Injil itu terbuka, Injil itu transparan, Injil itu murni, Injil itu benar, Injil itu siap menerima risiko. Injil itu disampaikan dengan murni. Jadi Injil tidak pernah melanggar hukum. Karena pada dasarnya hukum itu ada di bawah Injil. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, menyangkut dengan Pak Yahya Waloni, kita tetap sebagai orang Kristen jangan menaruh sebuah perasaan senang, sebuah perasaan bergembira, sebuah perasaan ya kata-kata syukuri, ya terima risiko, itu akibatnya dan lain sebagainya. Nggak usah ucapkan kata-kata yang seolah-olah mengandung unsur dendam. Ini jangan. Kita diperintahkan untuk mengampuni, memberkati, bukan mengutuk, ya. Bukan senang atas penderitaan orang lain, sekalipun orang itu menderita oleh karena kesalahannya, jangan. Karena kita harus berdiri di atas kebenaran bahwa Tuhan itu melepaskan pengampunan. Saudara tahu kisah tentang ketika Yesus disalibkan, dia berkata begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah keteladanan yang baik bagi kita umat Kristen di Indonesia supaya kita berdoa, minta pengampunan untuk Yahya Waloni. Kita punya kepentingan untuk mendoakan dan melepaskan berkat. Kalau memang kasih karunia Tuhan masih berlaku untuk Pak Yahya Waloni menerima anugerah keselamatan, ya puji Tuhan. Dia bisa menyadari bahwa selama ini dia telah melakukan sebuah perjalanan yang salah. Dia meninggalkan Yesus, kemudian berbalik melawan Yesus, melawan Injil, ya, melawan Alkitab. Kita tetap harus melepaskan kasih, pengampunan, berkat, doa-doa yang sangat-sangat penuh dengan powerful untuk memberkati Pak Yahya Waloni. Dan terakhir kita berdoa
untuk pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam mengurus perkara-perkara seperti ini semua berlangsung dengan adil. Supaya Indonesia mengalami yang namanya keharmonisan hidup bermasyarakat dari berbagai suku dan agama. Di bangsa ini kita perlu membangun kesatuan.